kami akan terus membuat suatu proses ataupun suatu pelaksanaan yang lebih mudah ke depan. Halo Sobat Bina Marga, kembali lagi bersama saya Martina Piranti di acara Bincang Jalan dan Jembatan, episode simplifikasi izin pemanfaatan barang milik negara dalam rangka optimalisasi PNBP. Nah Sobat Bina Marga, sudah nonton kan episode sebelumnya? Seru kan? Kita akan melanjutkan sesi tersebut bersama narasumber kita, yaitu Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Insinyur Abram Elsa Jaya Barus, Master of Engineering Science. Pak Abram, kita kembali lagi nih Pak di episode yang tidak kalah menarik. Tadi kan kita sudah membahas di episode sebelumnya tentang apa itu BMN, apa itu PNBP, dan kebinamargaannya ya Pak ya. Bagaimana mengelola BMN tersebut supaya dapat meningkatkan PNBP ya Pak. Jadi kita nggak cuma sekedar membangun infrastrukturnya, walaupun itu sebagai pelayanan kepada masyarakat ya Pak, bentuk pelayanan infrastruktur tersebut, tapi setelah infrastruktur tersebut jadi, kita juga bisa mengembalikan dan menambah pelayanan kita pada masyarakat dengan menggunakannya sebagai PNBP, betul ya Pak ya? Ya, bagian-bagian dari itu kita gunakan untuk mendapatkan tambahan PNBP ya, betul ya Pak ya. Bapak, sekarang kita mau tahu nih Pak, bagaimana sih Pak alur pemanfaatan BMN berupa bagian-bagian jalan itu ya Pak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga saat ini sehingga bisa menghasilkan PNBP. Iya. Baik Sobat Bina Marga, Mbak Tina, kalau kita bicara mengenai aset yang ada di Bina Marga, tentunya ini kan di seluruh Indonesia ya, tersebar di seluruh Indonesia. Jalan kita yang 47.000 kilo tadi, yang 47.000 kilometer tadi juga tersebar di seluruh Nusantara ini. Nah kita ada 33 balai saat ini yang menata ataupun melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional yang menata aset-aset itu tadi, yang menggunakan aset-aset itu tadi. Nah tentunya kalau ada masyarakat atau badan usaha yang ingin memanfaatkan, tentunya mereka ke lokasi yang terdekat dari aset itu tadi. Kalau misalnya aset itu ada di Jawa Barat, tentunya berkoordinasi dengan balai kita yang ada di Bandung, di Jawa Barat, begitu. Sama di provinsi-provinsi lain juga seperti itu. Nah itu dimulai dari sana. Nah di balai juga kan ada satker. Nah di situ nanti akan ada masyarakat memohon izin untuk pemanfaatan, kemudian balai bersama satkernya akan merekomendasikan secara teknis ini bisa diizinkan apa tidak, memungkinkan apa tidak, begitu. Nah, kemudian dari balai dikirimkan ke pusat karena memang aturan yang ada di kita sekarang ke Menteri Pekerjaan Umum sebagai pengguna barang. Nah, kalau Kementerian Keuangan kan pengelola barang, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri PUPR itu sebagai pengguna barang, nah, yang dibantu oleh Sekjen. Nah dari balai disampaikan ke pusat, ke menteri untuk permohonan izinnya. Jadi dari balai itu merekomendasikan ini bisa apa tidak, ini memungkinkan apa tidak. Kemudian melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, memang di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga kita membawahi mengenai BMN. Jadi melalui itu, nah kita menyiapkan, kita sampaikan ke Sekjen untuk dievaluasi. Apabila dari Sekjen melihat itu bisa diberikan izin, kemudian diberikan izin prinsip, disampaikan ke balai kembali bahwa oke, yang dimohonkan oleh masyarakat atau badan usaha tadi kita izinkan secara prinsip. Nah izin prinsip ini tadi dibawa ke pengelola barang, karena memang begitu aturan di negara kita ini, aturannya seperti itu, dibawa ke pengelola barang, itu Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini tentunya juga diwakil oleh wakilnya, kan begitu ya. Kalau di daerah itu di KPKNL. Apa sih Pak KPKNL itu Pak? KPKNL itu adalah suatu perwakilan dari Kementerian Keuangan di daerah tempatannya, itu kepanjangannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah itu memang kita untuk pemanfaatan barang milik negara tadi tentu mengajukan permohonan izinnya ke sana.
Setelah izin prinsip dikeluarkan oleh Pak Sekjen sebagai selaku pengguna barang, kemudian itu diajukan ke kantor tadi. Karena memang kita harus mengajukan ke pengelola barang, yaitu Kementerian Keuangan. Kira-kira begitu, Mbak Tina. Jadi memang ada sinergi dan koordinasi ya Pak antara kementerian lembaga ya Pak, baik Kementerian PUPR via Balai juga Kementerian Keuangan ya Pak ya. Karena memang aset negara ini itu memang begitu. Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset, kita sebagai pengguna barang milik negara. Jadi pengelola barang milik negara, kita sebagai pengguna barang milik negara. Nah, selalu ada koordinasi, ada izin, baik itu pemanfaatan, baik itu sewa atau menghibah segala macam, itu kita ada koordinasi. Ada koordinasinya ya, supaya Pak. jelas ini kan aset negara kan ya, harus jelas aset negara ini kemana, aset negara ini dimanfaatkan oleh siapa, itu harus jelas. Iya betul, pas secara administratif itu ya Pak, memang harus rapih juga ya Pak ya. Bapak, siapa saja pihak yang terlibat Pak dalam memberikan izin pemanfaatan barang milik negara? Nah itu tadi. Pertama tentunya kita mulai dari yang terbawah, dari Satker dan Balai itu yang memberikan rekomendasi teknis, kemudian Dirjen Bina Marga, nah, tentunya Dirjen Bina Marga dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, kemudian Menteri PUPR, dalam hal ini Menteri PUPR dibantu oleh Sekretaris Jenderal PUPR. Nah dari situ nanti dikeluarkan izin prinsip tadi. Nah kemudian izin prinsip tadi dibawa ke KPKNL. Nah itu yang berperan dalam hal izin pemanfaatan barang milik negara ini tadi. Bapak mungkin bisa Pak disampaikan kepada Sobat Bina Marga, seberapa besar sih Pak saat ini kontribusi PNBP dari Direktorat Jenderal Bina Marga? Bina Marga ini menyumbang 646 miliar pada tahun 2020 dari pendapatan PNBP yang di hasil PUPR itu kurang lebih sekitar 1.200-an. Hampir 50% ya Pak ya, sekitar 50% ya. Nah tadi yang di awal kan saya sudah sampaikan, Bina Marga dari pemanfaatan barang ini hanya 17,7. Jadi 17,7 dari 646 miliar itu tadi. Nah itu yang dihasilkan oleh pemanfaatan barang milik negara di Bina Marga ini tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, cukup besar ya Pak ya, tapi masih jauh bisa ditingkatkan ya Pak kita ya. Kita melihat karena aset kita miliki tadi cukup besar, mestinya ini bisa ditingkatkan lagi ke depan. Seperti itu sebenarnya. Oh, ya. Bapak, kalau kendala-kendala nih Pak, kita bicara tentang kendala. Apa aja sih Pak yang di dalam proses izin pemanfaatan BNN ini Pak? Kendala sebenarnya yang selalu kita dengar dari teman-teman masyarakat, dari badan usaha itu ya, Sobat Bina Marga, pada waktu pengurusan izin ini tadi memerlukan proses yang panjang, waktu yang cukup lama, birokrasi ya Pak ya. Sehingga kadang-kadang diperlukan sekarang dapatnya tahun depan gitu kan, sulit ya. Kita mau usahakan sekarang, berapa bulan lagi baru boleh. Kadang-kadang momennya lewat kan begitu ya. Momennya lewat jadi kurang menarik begitu. Jadi itu yang menjadi kendala. Terus satu hal yang lain lagi, kadang-kadang besaran sewanya sendiri kurang bisa diprediksi dari awal. Jadi kalau namanya usaha kan dia pasti menghitung di awal nih. Kita bisa akan untung nanti apa tidak begitu. Nah kalau dihitung dari awal nih gak jelas biayanya akan berapa, ini di depan nanti kita untung apa tidak, gitu kan ya. Ini juga menjadi kendala, karena menjadi hambatan bagi teman-teman badan usaha. Sudah hal yang lain saya pikir klise ya, masalah sumber daya manusia kita mungkin melayani cukup lama atau kurang memahami, ya itu menjadi klise saya pikir. Tapi yang sering kita dengar tuh tadi itu prosesnya kok cukup lama, panjang gitu ya, terus kurang jelas berapa yang harus kita bayar di awal ini, sehingga membuat berusaha itu agak ragu gitu. Kira-kira seperti itu. Belum bisa dikira-kira pengeluaran merekanya gitu ya Pak ya. Iya, jadi
memprediksi mau untung berapa itu atau apakah ini akan untung apa tidak, itu juga akan membuat mereka agak ragu. Betul. Terutama waktu yang sangat lama itu ya mungkin ya Pak, selama ini yang berasa ya di pengguna. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi ke depannya ya Pak. Betul. Ya. Itulah sebetulnya yang ingin kita perbaiki. Simplifikasi itu kan artinya kita simpelkan, kita sederhanakan, kita mudahkan. Nah ini yang harus kita cari terus. Bagaimana kita bisa menyederhanakan hal-hal yang menjadi urusan kita sehingga banyak pihak yang bisa memanfaatkan, bisa lebih memanfaatkan dan bisa mendapatkan keuntungan karena kita bisa membuat yang lebih sederhana di pihak kita. Kira-kira begitu, Pak. Betul. Pak, upayanya nih Pak, apa aja yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi PNBP di lingkungan Kementerian PUPR khususnya di Bina Marga nih Pak? Tentunya tadi kan kita semua bergeraknya kan selalu ada aturan ya. Itu memang pemerintahan kan harus begitu. Ada regulasi-regulasi yang mengatur, ada peraturan-peraturan yang menggiring kita, mengatur kita dalam melaksanakan sesuatu. Nah ini tentunya harus kita lihat satu persatu. Di mana yang bisa kita perbaiki, di mana yang bisa kita sederhanakan. Mungkin kadang ada yang berulang, pemeriksaan yang berulang ataupun surat-surat yang mungkin bisa disederhanakan saja, tidak perlu harus lewat sini lewat situ gitu, mungkin bisa lebih cepat begitu ya. Nah itu yang kita coba lihat, kita lihat dari regulasi-regulasi yang ada. Kemudian kalau misalnya bisa kita lakukan ya kita lakukan penyederhanaan di regulasi-regulasi ini tadi. Kemudian ya tentunya kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada aset yang bisa kita manfaatkan. Masyarakat bisa juga memanfaatkan aset yang dimiliki oleh negara, namun memang ada imbalan yang harus ada jasa yang harus dibayarkan dalam pemanfaatan itu tadi, gitu kan ya. Jadi menarik pengguna ya Pak untuk menyewa barang-barang tersebut ya Pak, BMN tersebut ya. Betul. Bapak, apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam meningkatkan PNBP? Ya, ada beberapa hal ya. Dalam permohonan izin atau pemberian izin pemanfaatan barang ini tadi, Dirjen Bina Marga, Bapak Dirjen Bina Marga sudah mengeluarkan SE yang untuk penggunaan aplikasi sistem perizinan, itu kita namakan OKSIP namanya, yaitu dengan basis website gitu ya, yang sehingga memudahkan masyarakat di dalam memberikan permohonan izinnya. Nah itu kita buat, dan penyederhanaan dari alur-alur perizinan itu tadi, pemberian izin itu tadi kita lakukan penyederhanaan. Kemudian kalau di jalan tol ada SIP Rumijatol, SIP Rumijatol, itu juga sama, ada aplikasinya yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam mereka memohonkan izin untuk memanfaatkan aset di jalan tol. Nah kemudian kita juga mencoba tadi tuh yang regulasi. Ada Bapak Dirjen Bina Marga juga sudah menyampaikan usulan untuk menyederhanakan proses perizinan ini tadi, supaya kalau dulu izin itu dimulai dari balai kemudian harus sampai ke pusat, ini kita coba bagaimana kalau kita delegasikan saja itu semua ada di balai. Jadi semua berhenti di balai. Kita juga kan sekarang ada sistem OSS katanya kan, one single submission, ataupun kalau dalam di pajak di pemerintah daerah itu sistem satu atap itu kan ya, satu pintu gitu kan ya. Kita mencoba itu juga. Bagaimana kalau proses perizinan kita ini tadi di balai saja, dengan ada pemberian delegasi atau kewenangan kepada balai untuk memberikan izin kepada badan usaha ataupun masyarakat, sehingga ada waktu yang bisa kita potong, ada proses-proses yang kita potong, sehingga ya mudah-mudahan bisa lebih cepat, masyarakat tidak usah menunggu terlalu lama ataupun mengikuti proses yang berbelit-belit panjang begitu ya, sehingga itu tadi yang mudah-mudahan
masyarakat bisa memanfaatkannya. Ya, betul Pak. Ini suatu kemajuan ya Pak yang memang harus selalu kita usahakan ya Pak. Jadi supaya masyarakat juga terbantu, bukan hanya dari segi waktu yang lebih cepat, proseduralnya juga lebih cepat ya Pak ya. Gitu. Jadi bisa lebih mudah dipahami. Lebih itu juga mudah itu, ya Pak ya. Sehingga kadang-kadang ada juga kan masyarakat itu karena nggak tahu jadi ada keengganan. Betul. Nah, kalau kita tadi ada proses yang transparan melalui website itu kan semua tahu, dan juga bisa mereka melihat dari sini kemana gitu, mudah dipahami oleh mereka. Tentu mereka membuat minat yang lebih besar. Harapan kita seperti itu. Betul. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi ini ya Pak. Ya, jadi apalagi Sobat Bina Marga di sini kan banyak yang sudah canggih nih Pak ya di era modern seperti ini. Jadi sebelum apa-apa kita buka dulu ya Pak. Kita lihat aplikasinya supaya kita jadi tahu, baru ada keinginan untuk menggunakan barang milik negara tersebut ya Pak ya. Aset kita kan sangat banyak ya, dan tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita nggak dibantu aplikasi begini, tentunya kan ini banyak sekali item yang harus kita lakukan itu kan ya. Tentunya menyulitkan kita juga. Nah, kalau kita simplifikasi, kita lakukan dengan website tadi, ada teknologi yang bisa membantu kita membuat sederhana. Jadi inilah yang kita coba terus usahakan, terus upayakan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan. Baik Sobat Bina Marga, banyak hal yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam hal simplifikasi penggunaan izin ini ya Pak, pemberian izin untuk penggunaan barang milik negara. Menarik sekali Bapak, kita sudah banyak tahu BMN, PNBP dan pengelolaannya juga alur dan kendala-kendalanya bahkan ya Pak ya. Jadi masyarakat dan Sobat Bina Marga tuh jadi tahu walaupun ada kendala-kendala tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga selalu berusaha meningkatkan pelayanannya untuk masyarakat ya Pak, untuk masyarakat umum juga gitu. Bapak mungkin ada closing statement yang mau Bapak sampaikan ke Sobat Bina Marga mengenai hal ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Tina. Sobat Bina Marga, tentunya kami selalu ingin membuat atau berbuat yang lebih baik lagi ke depan. Tentunya kalau dalam hal ini kita bicara tadi mengenai pemanfaatan barang milik negara, kami akan terus membuat suatu proses ataupun suatu pelaksanaan yang lebih mudah ke depan. Jadi kalau misalnya Sobat Bina Marga atau masyarakat ingin memanfaatkan barang milik negara yang ada di kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga, jangan ragu-ragu. Ini bisa kita sinergi untuk bisa sama-sama maju ke depan. Bisa untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk memperbaiki kesejahteraan kita semua. Tentunya ini sangat bisa kita manfaatkan. Masukan-masukan dari teman-teman, dari Sobat Bina Marga, dari masyarakat tentunya akan bisa membuat kita lebih baik lagi ke depan. Nah, tentunya masukan-masukan ini bisa didapat kalau kita ada interaksi. Begitu kita interaksi, tentunya ada hal yang bisa kita terus perbaiki ke depan. Jadi harapan kami kita semua bisa bersinergi, saling mendorong, mendukung untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu, Mbak Tina. Ya, baik Pak Abram, terima kasih. Sobat Bina Marga juga sudah semakin mengerti nih Pak. Oh, mungkin ada yang mau menggunakan nih Pak tadinya. Oh iya ya, jadi tahu kemana harus melihat dan telah makin terinformasi Pak tentang alurnya seperti apa. Dan ternyata memang banyak yang bisa digunakan ya Pak, infrastruktur kita ya Pak. Betul, tadi mungkin saya di depan agak lupa. Yang selalu digunakan itu kalau misalnya kita lihat, kalau kita menggunakan jalan, kita berjalan begitu menggunakan jalan, kita selalu bisa lihat di kiri kanan ada reklame. Itu juga merupakan bagian dari pemanfaatan barang milik negara. Kemudian kalau kita lihat ada penanaman pipa air minum misalnya, atau pipa gas, penanaman kabel listrik, kabel telekomunikasi. Itu kan para provider itu kan juga memanfaatkan ini tadi. Jadi itu merupakan bagian-bagian ataupun contoh-contoh pemanfaatan barang milik negara. Ada ya juga yang kalau masyarakat langsung memohon untuk jalan masuk. Dia punya usaha barangkali
memohonkan Aksesnya akses ya, Pak. jalan masuk. Nah itu juga ada yang memanfaatkan barang milik negara kita. Tentunya ada jasa ataupun ada sewa yang harus mereka lakukan. Begitu. Kadang-kadang aset-aset yang di luar itu juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ataupun masyarakat gitu. Ya. Baik Bapak, menarik sekali nih Pak. Teman-teman Sobat Bina Marga jadi tahu lebih lagi tentang barang milik negara ya Pak. Semoga kita semua dalam bermasyarakat juga semakin terdorong nih Pak untuk memberikan yang terbaik lagi ya Pak untuk negara kita. Nah, kita sebagai abdi negara lewat ini ya Pak ya, kita bisa meningkatkan juga pelayanan kita melalui infrastruktur kita. Baik Bapak, kita boleh tanya-tanya sedikit lagi nih Pak. Tadi kan kita udah bahas tentang barang milik negara nih Pak. Sekarang kita mau ajak Sobat Bina Marga santai nih Pak, berbincang santai lagi nih Pak. Bapak, kita mau ajukan pertanyaan cepat yang Bapak bisa jawab dengan cepat juga tentunya. Harus cepat gitu harus ya. cepat Pak, spontan. Dan berikan alasannya, singkat juga boleh Pak. Oke ya Pak, siap ya Pak? Jangan susah-susah. Enggak Pak, enggak susah Pak. Baik ya Pak, pertanyaan yang pertama. Lebih suka minum vitamin atau jamu Pak? Vitamin. Kenapa Pak? Jamu kadang rasanya kadang-kadang ya, kadang-kadang tapi ada juga yang bisa pas, tapi kadang-kadang nggak pas gitu ya. Pahit-pahit gitu ya Pak? Iya, jadi ya vitamin kan nggak, malah kadang yang lebih enak harus jeruk atau apa itu lebih nyaman kita untuk konsumsinya ya Pak. Baik Pak. Bapak lebih suka berpakaian formal atau casual? Casual ya. Casual ya Pak. Suka santai saja gitu ya. Hari-hari kalau di luar kantor juga casual ya Pak memang ya Pak? Iya. Saya sepertikan seperti itu. Lebih ini ya Pak, lebih enak ya Pak. Ya. Bapak lebih suka jogging atau sepedaan? Jogging. Biasanya di mana tuh Pak? Di luar rumah atau di rumah Pak? Ya, kalau seperti sekarang ini memang sering dalam rumah ya. Kalau dulu sering keluar rumah karena di dekat rumah saya itu ada juga ada taman yang cukup luas ya, kita juga enak untuk jogging di situ. Kalau saya jogging bukan lari ya, lebih jalan cepat lah begitu ya, karena badan saya cukup berisi begini, agak khawatir juga kalau lari ya. Tapi saya coba jalan cepat begitu. Tapi cukup menguras keringat juga, Mbak Tina. Iya betul Pak. Tapi memang harus ya Pak ya, dipaksain ya biar seger ya, itu ya Pak. Saya pikir itu tadi kembali lagi keseimbangan. Jadi kita udah capek bekerja di ruang ber-AC, lebih banyak berdiam duduk gitu ya. Harus keringat harus dikeluarkan keringatnya. Harus ada gerakan-gerakan juga supaya peredaran darah kita cukup lancar. Ya, Bapak, kalau urusan makan nih Pak, lebih suka makan daging atau makan seafood? Makan daging kayaknya ya. Makan daging ya Pak ya. Proteinnya daging ya Pak ya. Iya, kayaknya begitu. Bapak, pertanyaan terakhir, lebih suka dengerin musik atau nonton film Pak? Dua-duanya suka ya, tapi mungkin lebih suka nonton film ya. Nonton film ya Pak ya. Dua-duanya suka sih sebenarnya, tapi lebih nonton film ya barangkali ya, karena kadang-kadang kita ikut terbawa juga kalau kita nonton film, seperti kita ada di dalam gitu ya. Kalau musik kita hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan dalam musik itu tadi. Lebih ke genrenya apa nih Pak filmnya nih Pak kalau boleh tahu? Action kah atau drama? Akhir-akhir ini suka yang action ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena udah bosan dengan yang kalau kita pandemi ini kan nggak berdiam diri gitu ya. Kalau yang action itu kan kayaknya seru gitu. Bikin semangat juga ya Pak ya. Adrenalinnya juga naik Pak. Ulang-ulang film-film yang lama-lama gitu, tapi itu menyenangkan begitu ya. Menyenangkan ya, betul. Akhir-akhir ini ya mungkin situasi yang membuat. Kalau dulu saya biasanya sih yang suka agak drama, ada pesan khusus begitu ya, film-film yang ada drama gitu. Tapi akhir-akhir ini action ya Pak. Iya betul Pak. Memang pandemi ini bisa mengubah kebiasaan kita kok Pak. Betul. Ya, kita yang menyesuaikan. Kita memang perlu adaptif ya. Seperti yang kita bicarakan tadi, kita terus menyesuaikan, membuat perbaikan. Itu penyesuaian sebenarnya. Ingin mencari yang lebih baik lagi ke depan. Itu yang saya pikir harus terus kita lakukan ya. Mungkin pandemi ini mengajari kita juga untuk itu selalu harus ada perubahannya. Jadi jangan takut dengan
bulan-bulan perubahan tadi. Barangkali itu. Jadi jangan berdiam diri aja ya Pak ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu hobi, baik itu bersama keluarga ya Pak, ada kegiatan-kegiatan selain tentunya bekerja ya Pak ya. Baik Bapak terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di studio podcast Bina Marga. Menarik sekali Pak pembahasan kali ini. Sobat Bina Marga tentunya mendapat banyak informasi dan pengetahuan baru. Begitu juga semakin mengenal sosok Bapak nih Pak selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga. Sekali lagi terima kasih Pak Abram. Baik, dan sehat selalu ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih Sobat Bina Marga. Kita semua sehat-sehat, tetap protokol kesehatan harus kita jaga dengan ketat. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak. Sobat Bina Marga, kita telah tiba di penghujung acara Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di acara Bincang Jalan dan Jembatan berikutnya yang senantiasa akan membahas hal-hal menarik lainnya. Saya Martina Piranti undur diri, tetap semangat menyambung negeri.